dalam Yesaya 65 ayat 24 mengatakan, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Dengan iman kita percaya doa-doa kita telah didengar dan bahkan Tuhan telah menyediakan jawaban yang terbaik untuk kita semua. Baik, kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu kesaksian yang akan diberikan oleh Ibu Melva Tampu-Bolon bagaimana kasih Tuhan menyertai kehidupan Ibu Melva Tampu-Bolon. Kepada Ibu Melva, kami persilahkan. Iya. Selamat pagi buat kita semuanya. Selamat pagi, Ibu. Pagi Bu Iya, Melva, puji Tuhan. iya. Perkenalkan, mungkin sebagian sudah mengenal saya. Saya Ibu Melva Tampu Bolon dari Rantau Perapat. Di sini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Sebenarnya saya berpikir, bagaimana ya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, dalam keadaan seperti ini. Saya sudah eh, tidak bisa melihat lagi. Jadi saya bingung sama Bu Deborah. Bu Deb, saya bilang, sebenarnya menyaksikan kebaikan Tuhan itu seharusnya yang sudah sembuh. Tapi ini saya dalam keadaan seperti Bu Melva, katanya. Bu Melva kan mengalami eh, masih bisa berjalan, masih bisa dikasih Tuhan nafas, kehidupan. Dia bilang, jadi bukan bersaksi hanya menerima kebaikan Tuhan saja. Ya begitu. Oh iya benar juga ya. Ibu Melva masih bisa eh, selain nggak melihat kan bisa yang lain juga katanya. Oh ya, oke, saya akan minta sama Tuhan tuntunan Tuhan supaya saya dituntun Tuhan untuk menyaksikan apa yang harus saya saksikan. Bapak Ibu, eh, setahun yang lalu saya kena mungkin kena apa ya, serbuk-serbuk dari kelapa. Jadi mata saya dikenai serbuk itu seperti ada duri, duri yang tajam. Jadi saya mengkucek-kucek mata saya sampai 2 hari. Saya apa? Hmm, Merasa sakit. Jadi saya kucek-kucek terus. Akhirnya 2 hari kemudian gatal terus. Jadi mata saya setelah sebulan menjadi rabun. Hmm, Setelah rabun, loh, penglihatan saya sebelah kiri tapi masih satu. Eh, Kok apa ya? Sepertinya saya tutup mata sebelah kanan, mata saya kok rabun ya? Waduh, saya diamkan saja karena saya mau berobat di kampung-kampung ini nggak ada obat mata, obat berobat mata. BPJS saya pun tidak ada lagi saya bayar selama di kampung ini selama 7 tahun. Nah, saya di kampung saya tidak pernah lagi bayar-bayar BPJS karena saya merasa tidak berguna lagi BPJS di kampung ini saya pikir. Jadi eh, setelah setahun, setelah beberapa bulan lagi mata saya semakin tidak melihat lagi sebelah. Jadi saya rasa, wah gimana nih ya saya bilang begitu. Sepertinya saya sudah buta sebelah. Akhirnya jadi tertutup sebelah. Nah, setelah udah setahun Bapak Ibu, hmm, timbul lagi yang kedua. Yang kedua jadi sebelah kanan. Baru 4 bulan ini saya tidak melihat apa-apa lagi. Saya bilang, Tuhan, gimana nih ya? Saya bilang, kok sepertinya saya tidak melihat lagi. Kena lagi keduanya. Lalu saya mulai apa? Mulai berpikir dan frustasi. Waduh, gimana saya hidup tanpa mata? Sementara anak saya ada 3 yang harus eh, saya besarkan. Apa maksud Tuhan di balik ini semuanya? Tuhan, saya bilang, sepertinya saya nggak kuat menjalani ini Tuhan. Saya bilang, saya sudah mulai putus asa, stres. Saya mulai berpikir yang enggak-enggak. Saya mau mengambil
sebuah kabel. Kabel ini kabel yang telanjang. Saya ingin, Tuhan, untuk apa lagi saya hidup? Nggak guna lagi. Gimana saya mau ngapa-ngapain? Nggak bisa. Saya single parent, Tuhan. Saya tidak bisa menghidupi anak saya kalau saya nggak bekerja. Saya mulai berpikir-pikir yang tidak lagi, Bapak Ibu. Saya ingin mencolokkan kabel ini dan saya ingin memegang kabel ini dengan sekuat-kuatnya dan saya ingin kabel ini langsung mengambil nyawa saya, ambillah nyawa saya, Tuhan. Saya merasa tidak berguna. Untuk apa saya hidup? Tidak berguna. Saya bilang begitu. Lalu saya mulai berangkat mengambil kabel itu. Saya berjalan dengan tertatah, tidak melihat apa-apa. Di mana kabel yang saya simpan itu yang pernah saya lihat tidak ada apanya. Yang telanjang, saya pikir. Lalu Bapak Ibu, yang tersirat di kepala saya, anak pertama. Saya berjalan dan saya melihat anak kedua. Tetap saya berjalan mencari. Lalu yang ketiga saya tersentuh dan saya menangis. Yang ketiga ini Bapak Ibu masih SD, dia masih kelas 3 SD. Berbicara pun dia tidak begitu jelas. Saya berpikir jika saya tidak ada, di mana nanti dia mengadu. Tuhan, aku masih sayang sama anakku. Tapi tolong pelihara mereka semua Tuhan. Saya bilang, saya sudah pasrah, saya sudah tidak ingin hidup lagi. Saya ingin menyerahkan sama Tuhan. Sudahlah Tuhan, saya ingin ambillah, akhirilah hidup saya bilang. Lalu tiba-tiba anak saya menangis. Mak, katanya. Loh, kok tiba-tiba dia menangis? Ada apa ini? Aduh, Tuhan, aku merasa jadi gagal karena nangisnya. Mereka membuang sendal saya. Teman-temanku membuang sendalku, katanya. Wah, aduh Tuhan, saya bilang. Saya memukul-mukul seperti, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa ini terjadi? Sudahlah Tuhan, ambillah nyawa saya Tuhan. Saya nggak kuat lagi Tuhan, saya bilang. Lalu dia mengetuk pintu. Mak, buka mak. Tengoklah orang nih mak, sendalku dibuang-buang sama kawanku. Aku menangis seperti marah sama Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan, saya bilang. Jam kali kau Tuhan, sampai saya bilang. Lalu Bapak Ibu, saya menggagalkannya karena saya tidak tega melihat dia menangis di luar sana. Saya buka pintu. Kenapa Julian? Saya bilang. Tengoklah mak, mereka membuang sendalku. Katanya. Aduh, saya memeluk dia, saya rangkul dia. Mama kenapa menangis? Enggak kenapa-kenapa. Udah masuklah masuk, saya bilang. Lalu Bapak Ibu, singkat cerita, saya mulai menghadapi Daniel, anakku yang pertama. Dia mau masuk ke PKL. Lalu bulan 11 kemarin Bapak Ibu, dia berpikir, apakah mama ada uang? Katanya. Kenapa kau bilang begitu Daniel? Pasti Tuhan ada jalan kalau memang kau benar-benar mau sekolah. Berdoalah, saya bilang. Tapi saya sudah menangis mendengar itu karena dia tahu keadaan saya. Lalu saya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Mulai bulan 11, bulan 12, karena dia kan bulan 1 akan menghadapi PKL. Lalu bulan 12 akhir, saya sudah nggak bisa lagi tidur. Mulai jam 2 pagi saya berdoa sampai jam 6 tidak bisa tidur. Lalu saya mulai stres, saya mulai kurus. Saya nggak tahu lagi apa harus saya lakukan. Tuhan, apakah anak saya tidak bisa lagi PKL? Saya mau berbicara, saya latihan berbicara buat
Daniel. Saya bilang, Daniel anakku, mungkin gak harus sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Mungkin dari pengalaman atau dari apa saja. Saya mulai berbicara latihan, gimana berbicara sama seorang anak supaya dia gak bisa sekolah lagi. Tapi saya menangis Bapak Ibu. Seorang anak yang saya tamat SMA, masa anak saya laki-laki tidak bisa tamat hanya kelas 2, saya pikir. Saya berdoa dalam kamar sendirian. Apa maksudmu Tuhan? Apakah Engkau memberikan petunjuk buat anak saya? Entah kenapa luar biasa saya rasakan setelah setengah jam saya berdoa, saya berpikir-pikir, saya mulai eh, memikirkan hal-hal yang entah bagaimana lah saya nggak tahu. Lalu pendeta James telepon saya. Saya terkejut loh. Saya tidak tahu siapa yang menelepon. Saya hanya gesek saja. Halo Ibu Milva. Loh, pendeta James. Saya pikir saya merinding. Saya sepertinya merasakan dalam bicara itu ada Tuhan. Wah, Tuhan telah mengirimkan saya, seorang pendeta, untuk berbicara dengan saya. Saya melampiaskan semua kerinduan saya, semua apa yang saya rasakan. Pendeta, saya bilang, ini yang saya alami. Saya begini, saya begun, saya kestakan semuanya. Pak, saya bilang, saya seperti mengadu, seperti sama seorang, sama malaikat, seperti sama Tuhan, seperti itu. Lalu Pak Pendeta James bilang, berdoalah Ibu Milva, kita akan usahakan. Lalu beberapa hari kemudian Pendeta James telepon saya, Bu Milva, puji Tuhan, Daniel telah dibayar semua uang sekolahnya sampai tamat kelas 2. Wah, saya seperti merasa ada beban yang terlepas dalam otak saya. Lalu saya berpikir lagi, Tuhan, saya bersyukur Pendeta James mau membantu saya uang sekolahnya. Bagaimana dengan PKL-nya? Mungkin saya meminta lagi sama pendeta itu. Tapi dia tahu kalau anak saya mau menghadapi PKL. Lalu Tuhan memberikan jawaban lagi dari pendeta James. Bu Melva, diberkati Tuhan, anak Ibu Melva. Tuhan buka jalan. Daniel bisa PKL, Bu. 3 bulan dibayar. Wah, Tuhan, mau bilang apa lagi sama pendeta ini, Tuhan? Saya sebelumnya juga sudah bermimpi, saya sembuh karena mendengarkan firman Tuhan dari Pak Pendeta James. Wah, ada apa ini sama Pendeta James? Saya pikir semua ditunjukkan oleh pendeta. Karena saya sering mendengarkan beliau berkhotbah, saya merasa ada kontak dari firman Tuhan yang saya dengar. Saya bermimpi, ini kamu sembuh karena kamu mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta James. Waduh, saya merasa rindu. Bapak Pendeta mendoakan saya. Saya bilang, Pendeta James selalu siap berdoa buat saya. Beliau sangat baik buat saya. Terima kasih buat Pendeta James. Saya tidak tahu lagi mau bilang apa sama Bapak Pendeta. Tuhan sudah banyak menolong saya lewat pendeta, memberikan keringanan dan beban buat beban saya. Dan yang singkat cerita lagi, saya di sini juga bersyukur di mana Tuhan mengirimkan seorang ibu, yaitu Ibu Heni, yang memperkenalkan saya dengan firman Tuhan adalah Ibu Heni. Walaupun waktu itu ada problem, tapi walau bagaimanapun, Ibulah yang memperkenalkan saya untuk firman Tuhan. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan begitu baik, lewat ibu juga membuat saya mengenal firman Tuhan, sehingga saya berada di sini karena ibu. Saya rindu
lagi kita bisa komunikasi lagi, Ibu. Eh, Ibu yang sudah baik buat keluarga saya, membuat saya jadi dekat kepada Tuhan. Di Advent ini saya merasa bersyukur mengenal Tuhan lewat Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu yang menopang saya dari yang tidak tahu menjadi banyak tahu. Terima kasih banyak, Bu. Dan yang terakhir, semalam kemarin saya sudah kehabisan beras, Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, sama siapa saya harus mengadu? Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya tidak punya apa-apa lagi. Kulkas saya sudah kosong. Keuangan saya sudah menipis karena saya harus berobat, Bapak Ibu, ke rumah sakit umum. Kontrol terus setiap 2 kali seminggu. Saya harus berobat. Baru kemarin berobat, Bapak Ibu. Saya sudah kehabisan apa-apa. Setiap berobat memang BPJS, Bapak Ibu. Tapi obat saya dibeli dari luar BPJS. Sekali berobat 375 obat yang saya harus beli. Dan saya harus membayar uang minyak. Kenalah 500, Bapak Ibu, setiap sekali berobat. Jadi saya semakin lama uang saya habis menipis. Saya nggak tahu lagi. Uang pun beras pun habis. Saya bercerita dengan Ibu Deborah. Lalu Ibu Deborah meresponi saya. Dia bilang, belilah Ibu Melpa 10 kilo. Terima kasih Tuhan. Tapi bagaimana dengan apa saya, Tuhan? Semuanya sudah habis. Tapi saya berserah kepada Tuhan. Bu Melpa dikasih jatah cuma 10 kilo per bantuan. Oh ya, saya berterima kasih, bersyukur. Saya tidak boleh menuntut banyak. Lalu saya berdoa sampai sore, sampai maghrib. Saya berharap sama Tuhan, apalagi bantuan Tuhan, ikan kami tidak ada lagi. Tidak ada lagi apa-apa. Lalu Bu Deborah menelpon saya tiba-tiba, Bu Melva, puji Tuhan ada bantuan dari Oma Heni. Ini bukan uang saya, tapi dari tim Amerika. Saya kasih uang sekian, katanya. Belanjakanlah Bu Melva, belanjakanlah untuk kebutuhan sehari-hari. Nanti tolong foto ya Bu Melva. Waduh, saya merasa Tuhan itu ada setiap hari. Walaupun tetap ada khawatir, tapi Tuhan tetap menyediakan tepat pada waktunya. Pada saat saya khawatir, Tuhan tetap datang, Tuhan tetap ada. Begitu baiknya Tuhan, terima kasih Bu Deborah. Saya bilang, iya, ini semua karena Tuhan baik sama Bu Melva. Tetaplah berharap sama Tuhan, Bu Melva. Dia bilang, saya dikuatkan. Saya sangat bersyukur mengenal Tuhan, sangat bersyukur dekat kepada Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu doakanlah saya. Kemarin saya bertelepon dengan rumah sakit mata di Jakarta, namanya GEC. Saya belum kenal, saya tidak tahu. Saya hanya diperkenalkan oleh teman saya. Ngapain Ibu berobat di rumah sakit umum? Hanya menghabis-habiskan uang saja. Lebih bagus Ibu langsung ke titik utamanya saja, rumah sakit JEC. Tapi sangat mahal Bu, karena dia seorang tentara, anaknya sakit. Saya berobat 50 juta Bu, habis kena saya. Langsung saya berat 50 juta. Waduh, 50 juta enak saja dia bicara 50 juta. Tapi uang saya dari mana? 50 juta. Saya bilang, apakah tidak ada BPJS diterima di situ Pak? Saya bilang, di sini tidak ada BPJS Bu Melva. Kalau BPJS mungkin tidak di JEC, mungkin di tempat lain. Waduh, di sini ada kepastian, tapi saya tidak punya uang. Saya bilang, saya hanya berdoa berharap sama Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan bagi saya. Apakah saya harus di JEC? Apakah Engkau sendirilah mengoperasi saya Tuhan?
kalaupun ada uang itu, mungkin saya akan berikan itu kepada gereja, karena gereja kami saat ini belum selesai Bapak Ibu. Belum lagi eh, dari dulu sudah hampir 2 tahun belum selesai pembangunannya Bapak Ibu. Kami masih di tempat yang gereja yang belum lagi selesai pembangunannya. Saya bilang kalau uang itu ada Tuhan, saya akan berikan kepada gereja supaya uang itu dipergunakan untuk gereja. Itulah janji saya Tuhan. Jika saya sembuh, disembuhkan oleh Tuhan, uang itu akan saya, tidak satu pun, sedikit pun saya akan pakai. Saya akan berikan untuk gereja. Itulah janji saya Tuhan. Saya bilang, biarlah digunakan untuk rumahmu Tuhan. Supaya rumahmu bisa kami pakai. Saya bisa melihat, saya bisa melayani lagi. Saya diakonis, tapi saya belum diurapi Bapak Ibu. Karena saya merasa tidak pantas dengan seperti ini. Walaupun saya ditunjuk sebagai diakonis, tapi saya belum diurapi karena saya merasa mata saya seperti ini, gimana Tuhan menerima diakonis. Tapi saya berjanji Tuhan, jika saya sembuh, saya tidak mau disingkirkan untuk melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, saya bilang. Saya mau bangkit kembali Tuhan. Di mana sudah banyak teman-teman yang saya bawa. Walaupun saya berhenti karena mata saya seperti ini. Tapi saya mau bangkit lagi Tuhan. Saya mau melayani lagi Tuhan. Saya bilang begitu. Tolong sembuhkan saya Tuhan. Bapak Ibu, singkat cerita, saya tetap berharap pada Tuhan. Jika memang Tuhan mengizinkan saya sembuh, di mana saya sembuhnya Tuhan? Apakah tangan-Mu sendiri? Ataukah saya harus pergi ke rumah sakit ke Jakarta? Berikan saya petunjuk-Mu Tuhan. Saya bilang begitu. Kuat Jadi dalam Tuhan. Melva. saya masih dalam bergumul Bapak Ibu. Doakanlah saya Bapak Ibu. Amin. Amin. Supaya Kuat dalam Tuhan Melva. tetap Saya kuat ingat. dalam Tuhan. Doa-doa Bapak Ibu lah yang menguatkan saya bisa berdiri sampai saat ini. Saya merasakan doa itu. Saya mendengarkan banyak doa yang dilayangkan kepada Tuhan. Dengarkanlah itu Tuhan. Saya bilang, nyatakanlah itu Bapa. Supaya orang tidak menilai saya kecil di kampung ini. Saya sudah sempat memberitakan firman Tuhan. Tetapi mereka mengecilkan saya. Karena saya dalam keadaan seperti ini. Tuhan nyatakanlah. Jangan sampai mereka mengecilkan saya. Dalam keluarga juga saya dikecilkan. Abang-abang saya, itu saya. Pindahlah gereja katanya. Untuk apa bertahan di Advent kayak gini? Itu. Di sini kan ada GBI atau GPDI yang dekat sama itu. Itu bisa gereja. Masa di Advent itu mengalami kebutaan? Gak ada gunanya itu bertahan di Advent. Saya merasa dikecilkan Bapak Ibu. Saya bilang, janganlah Tuhan kau dikecilkan. Berikanlah, nyatakanlah kuasa-Mu biar mereka diam. Biar mereka jangan mengecilkan Tuhan dalam hidup saya. Dua-duanya Bapak Ibu, abang-abang saya dan adik saya menyuruh pindah. Mereka tetap bertahan kuat untuk pindah-pindah. Tetap saya bertahan, tidak Tuhan. Di sini saya mengenal kebenaran. Ini berbeda Bapak Ibu. Gereja ini berbeda yang saya rasakan. Tetap saya bertahan. Sampai Tuhan menyatakan kuasanya. Demikianlah Bapak Ibu. Mungkin saya tidak tahu lewat waktu. Inilah kesaksian saya. Sudah banyak bantuan yang saya dapatkan dari Bapak Ibu. Mungkin nggak bisa saya utarakan satu persatu yang sudah banyak membantu saya. Terima kasih Bapak Ibu. Lewat bantuan doa, bantuan materi, diberkatilah Bapak Ibu yang sudah banyak berkorban untuk anak-anak Tuhan yang perlu bantuan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kuat Terima dalam kasih. Tuhan Melva. Amin. Tuhan Kuat memberkati. dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih
Terima kasih Bu Melva untuk kesaksian. Kita semua tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan Ibu Melva. Tapi yang kita tahu pasti, endingnya pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Untuk Tuhan. itulah Tuhan meminta kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan selalu ada dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin, Jika Bapak. jiwa kita remuk, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ibu Melva, percayalah, Tuhan mempunyai rencana yang terindah untuk kehidupan Ibu Melva. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Amin. Tuhan selalu Semangat hadir Melva. dalam setiap rancangan kehidupan kita. Terima kasih. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kita yang masih diberi kesempurnaan, Iya. masih diberi penglihatan, semua sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan di saat kita sudah mengalami suatu hal yang baru kita datang kepada Tuhan. Iya. Waktu kita jangan dipergunakan sia-sia. Mari Bapak Ibu sekalian, biarlah kesaksian Ibu Melva ini dapat menguatkan kita, memotivasi kita untuk lebih terus bekerja dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Semangat Bu Melva. Melva. Semangat Semangat ya selalu. Melva. Tuhan akan Amin. selalu menyertai kehidupan Ibu Melva, dan percayalah, Iya. Tuhan akan menjaga selalu. Terima kasih. Baik, Semangat Ibu Melva. Semangat kita akan sayang. memasuki seksi berikutnya. Terima kasih, Bu. Kita akan sama-sama dikuatkan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta James Situmorang. Dan setelah firman nanti, Pendeta James akan memberikan doa berkat buat kita semua. Untuk itu kami persilakan Bapak Pendeta James Situmorang. Baik, shalom. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi, Pendeta. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Kemuliaan hormat bagi Engkau, Yesus kami. Terima kasih atas kesempatan Kau berikan bagi kami berdoa bersama, mendengarkan kesaksian, dan saat ini membaca firman-Mu, merenungkannya. Kami tahu hadirat-Mu ada beserta dengan kami, Tuhan. Engkau mendengar seruan hati kami. Dan dari pengalaman Ibu Melva membuka pikiran kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Sertailah kami ketika kami merenungkan firman ini. Berikan kami roh takut akan Tuhan. Dan memuliakan, membesarkan Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk kesaksian yang sudah dibawakan. Sehubungan dengan tema kita ya, kebesaran Tuhan. Saya terima kasih kepada Bu Melva yang merasakan semua itu dengan apa yang Tuhan buat. Sebenarnya secara pribadi saya mau katakan bahwa saya pribadi juga beberapa hari ini mengalami hal yang sama. Jadi saya bukan melihat uang itu masuk ya. Karena malamnya memang saya berada dalam posisi tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba berdoa subuhnya. Ada yang membantu dan saya tidak mengerti semua itu. Tapi bukan saya melihat dari semua jawaban-jawaban, oh seperti Ibu Melva ya, ada yang tolong, ada yang bantu. Tapi yang menjadi pikiran saya, dan bagi kita semua yang harus kita mengerti, kita harus akui Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Amin.
Dia bukan Allah yang mati. Jadi bukti-bukti kesaksian yang boleh kita saksikan, ketika kita lapar, dia kasih makan. Ketika kita tidak berada, dia berikan. Bukan hanya masalah kita sakit. Umat Tuhan yang saya cintai, pelayanan kami di sini di Outreach Ministry yang juga dinaungi dengan eh, Yayasan Saluran Zaman Iman. Kami saat ini sementara juga menjangkau orang-orang yang kena CA, cancer. Kemarin kami berjalan seharian mendoakan mereka semua. Dari rumah ke rumah. Dan di sini saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan saya ingin berpengalaman lebih banyak lagi dengan Tuhan. Saya bersyukur juga di sini ada yang Tuhan ajak dalam pelayanan yang lain. Ada Ibu Dia sangat concern dengan mereka yang ada di lapas bersama Pak Danang suaminya. Ada juga yang diajak untuk melayani ke anak-anak yang kurang mampu. Jadi pelayanan ini saya melihat bagaimana Tuhan menggunakan kita semua yang ada di Zoom ini. Sebenarnya Tuhan ingin gunakan kita semua di sini. Hanya seringkali mungkin kita yang belum siap. Tapi kalau kita berani melangkah, saya ajak yang melawat dengan saya, saudara percaya atau tidak. Orang-orang yang melawat dengan saya, orang-orang yang sementara berjuang dengan cancer juga. Ada yang sudah survivor. Jadi saya sering melatih, mengajak saudara-saudara semua. Waktu COVID lalu, orang COVID dia telepon, pendeta doakan saya lagi di dalam kamar sementara COVID. Saya bilang kamu jangan tidur di situ. Berjalan dari ruangan ke ruangan, doakan mereka. Dan saudara tahu, dengan dia lakukan itu dia sembuh. Padahal dia mengalami pembengkakan jantung dan dalam Amin. Puji pembengkakan Tuhan. jantung kena COVID. Tapi dia sembuh karena dia Benar. ikuti apa yang saya ajari sama dia. Jemaat saya, dia juga kena kanker paru-paru. Selama dia di rumah sakit, dia layani kamar ke kamar, berdoa selama dia bisa berjalan. Dia tidak mau diam. Dan saudara tahu, kemarin kami kunjungi, perubahannya begitu hebat. Malah anaknya bilang, sudah sebulan dia nggak pernah lagi masuk rumah sakit. Biasa setiap hari masuk rumah sakit. Harus check up terus, masuk terus. 2 hari keluar, 2 hari masuk. Ini sudah sebulan. Saudara lihat, kita semua diajak untuk hal itu. Dan pada pagi hari ini, saya akan gunakan waktu semaksimal mungkin 5-10 menit ini. Dalam Mazmur 145 ayat 3. Mari kita buka sama-sama pasal ayat ini. Mazmur 145 ayat 3, dia bilang begini. Tuhan itu maha besar dan sangat terpuji. Kebesarannya tidak terselami. Dalam bahasa Ibrani dia gunakan kata besar ini, sangat besar, gadol. Gadol dalam pengertiannya, ini besar dalam kuasa, besar dalam kemuliaan, besar dalam otoritas. Saudara, kalau dia besar dalam kuasa, kuasa apa yang dapat menguasai kita kalau kita dalam Yesus? Kalau dia besar dalam kemuliaan, hal apa yang tidak dapat membuat kita bahagia? Ya. Kalau dia besar dalam otoritas, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa doa-doa mungkin kelihatannya tidak dijawab? Sederhana saya mau katakan ini. Alkitab sendiri yang menjawab. Waktu saya merenungkan, saya bilang, kalau kamu Tuhan, Engkau Allah yang maha besar dalam kemuliaan, dalam kuasa, dalam otoritas. Pertanyaan saya, kenapa doa banyak umatmu? Dia minta kesembuhan, dia minta supaya terlepas dari beban, tapi tidak dijawab. Saudara, Tuhan jawab itu dalam kitab Yesaya pasal 55. Tolong baca dengan saya. Yesaya 55 ayat 8-9. Tolong baca.
Ini dia punya kata kunci. Dan sini saya baru mengerti kebesaran Tuhan itu. Memang benar apa yang dikatakan pemazmur. Tidak dapat kita selami. Yesaya Ada yang bisa baca? 55 Tolong baca. Yesaya 55 ayat berapa? Seperti tingginya langit dan bumi, Iya. demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9, itulah. Saya mau bertanya sekarang. Sekarang Allah itu maha besar dalam kuasa, dalam kemuliaan, dalam otoritas. Kenapa dia tidak bisa menjawab? Ada hal doa-doa yang tidak dapat dia jawab. Ingat, ada kata rancanganku di situ. Sekarang saya bertanya berikut. Rancangan Tuhan adalah rancangan kesejahteraan manusia di dunia, atau rancangan Tuhan adalah kesejahteraan kerohanian? Mana yang tepat? Rancangan kesejahteraan rohani yang paling utama ya. Kalau Rohani yang saudara paling sembuh utama. dari sakit, itu kebutuhan rohani atau kebutuhan dunia di jasmani? Jasmani, Jasmani. Saudara lihat, jasmani. di sini baru Kepala saya artinya paham. ya. Jadi bukan Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa. Kebesaran itu harus dinyatakan bahwa kebesaran Allah bukan dinilai dari kebesaran duniawi. Amin. Kebesaran Allah harus dinilai dari kebesaran rohani. Hmm. Jadi, kalau doa itu belum Tuhan jawab, karena Tuhan tidak mau jawaban doa itu merusak kehidupan kerohanian. Itu pertama. Amin. Benar. Karena Amin. seringkali jawaban permintaan doa kita untuk kepenuhan keduniawian kita yang kita tidak mengerti. Oh iya Tuhan, saya harus sembuh dari sakit. Belum tentu. Bisa saja kita sembuh dari sakit, kita jadi glamor. Amin. Who knows? Benar. Tidak ada yang tahu. Dan yang kedua, kebesaran Tuhan, jawaban doa itu, rancangan Tuhan, dia tidak mau jawaban doa yang akan dia berikan merusakkan rencana keselamatan yang kekal. Benar, puji Jadi Tuhan. dua hal ini yang Tuhan perhatikan, yang kurang kita perhatikan ketika kita berdoa. Jadi kebesaran Tuhan secara otoritas, kemuliaan, semua kebesaran ini harus kita lihat di dalam sisi kebaikan kerohanian saya dan untuk keselamatan dalam kemuliaan bersama Kristus. Sama Tuhan yang saya cintai, doa-doa kita kalau tanpa pengertian ini, jangan heran banyak kesaksian juga orang-orang yang kena CA, cancer. Mereka mulai kutuk Tuhan. Sama dengan Ibu Melva punya kesaksian tadi. Tuhan, buat apa saya hidup? Saya mau gantung diri saja. Kenapa berpikir seperti itu? Karena kita hanya minta sama Tuhan sebatas pengertian kita dalam kebesaran Tuhan diukur dari kebesaran saya. Jadi bayangkan betapa murah Tuhan itu kita bikin. Kebesaran dan kemuliaan Dia yang begitu besar, kita ukur di dalam kemuliaan dan kebesaran kita sendiri, yang hanya notabene 100 tahun paling panjang. Yang kita tidak bisa pikir kebesaran Tuhan di dalam kekekalannya, dalam kemuliaannya, tapi kita pikir dalam kebesaran kita. Seolah-olah kebesaran Tuhan hanya dapat dinilai dari jawaban doa ketika saya susah dibayar. Saya susah diperhatikan. Ini paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya ini satu dorongan bagi kita semua. Dan terima kasih untuk Ibu Melva. Ketika saya mendengar, saya terbuka pikiran. Karena saya mengalami hal yang sama. Saya belajar untuk melihat kebesaran Tuhan bukan lagi kebesaran duniawi. Untuk kebutuhan duniawi. Tapi kebesaran Tuhan kita lihat dari kebutuhan rohani yang terbesar. Amin. Supaya Yesus ditinggikan, dimuliakan. Amin. Biarlah ini menjadi perenungan kita pagi hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, angkat stigma kami pada hari ini untuk mengukur kebesaran-Mu di dalam
Oh, jawaban-jawaban doa untuk kebutuhan duniawi. ya Ya Tuhan. Tuhan. Tapi ajari kami untuk melihat kebesaran, Ya Tuhan. untuk kepentingan kerohanian kekekalan hidup kami Benar Tuhan. bersama Ya Engkau dalam kemuliaan. Benar Ajari Tuhan. kami untuk menghargai kemuliaan dan anugerah-Mu. Sertai saudara-saudara kami di dalam kesusahan mereka. Benar Ya Tuhan. Temui hati mereka, Ya Tuhan. jamah mereka, Ya supaya Tuhan. mereka melihat kemuliaan-Mu yang sesungguhnya. Benar Tuhan. Dan biarlah kami boleh bergandengan tangan, bekerja melayani, Ya untuk Tuhan. membawa Amin. banyak jiwa datang kepada Tuhan. Benar Ya Tuhan. Ketika Tuhan datang, tidak ada satupun dari kehidupan kami, dari Ya orang-orang Tuhan. yang kami kasihi di dalam ruang lingkup hidup Benar kami, Tuhan. yang tinggal di atas dunia ini. Tapi bersama izinkan kami boleh kami. bersama-sama dengan-Mu ya Yesus, Ya di Tuhan. masa kekekalan sampai masa Ya kekekalan. Tuhan. Amin. Amin. Puji hormat kemuliaan bagi Engkau Ya Yesus kami. Tuhan. Hamba-Mu menghadapkan segala berkat-berkat ini bagi Ya saudara-saudara Tuhan. hamba. Ya Ya Tuhan. Tuhan. Engkau yang telah menerima segala berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada Ya pagi hari ini. Tuhan. Baiklah Ya. Engkau terima segala berkat-berkat Tuhan yang Oh dijanjikan Tuhan. bagimu Benar Tuhan. dalam kitab Bilangan pasal 6. Benar Tuhan Tuhan. memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan berikan engkau kasih Ya karunia. Tuhan. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu memberikan engkau damai sejahtera. Ya Kasih Tuhan. Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memelihara imanmu hari ini sampai Ya selama-lamanya. Amin. Kemuliaan hormat bagi Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami semua yang menerima berkat sama-sama katakan. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Terima kasih, Amin. Terima kasih, Terima Pendeta kasih James. Pendeta James Terima untuk kasih. Luar renungannya yang biasa menguatkan Tuhan. kita ya. Terima Jadi kasih. kita Biarlah percaya Tuhan apapun tambahkan saja firman yang Tuhan. terjadi dalam kehidupan kita, susah, duka apapun, biarlah Ya. kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita ya. Amin. Kita tidak boleh Benar. mengeluh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Amin. Amin. belajar. Amin. Oke, terima kasih Pendeta James untuk renungannya yang sangat bagus, yang menguatkan kita semua. Kuatkan kita Kita semua. boleh Puji selalu Tuhan. memandang dari sudut Tuhan, bukan dari sudut Bukan kebutuhan kita. manusia. Ya. Amin. Terima kasih juga untuk Ibu Melva, untuk kesaksiannya yang menguatkan kita. Tetap setia Ibu Melva, Tuhan akan selalu menyertai. Dan terima kasih untuk Pendeta Gideon Pongoh yang sudah memimpin dalam secret prayer pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan bertemu kembali di hari Selasa depan, tanggal 17 di jam yang sama. Ya, belum ada info ini yang akan melayani, tetapi baiklah kita akan hadir di hari Selasa depan, tanggal 17 di jam 4.30. Dan jangan lupa ada juga Bible study di hari Senin malam jam 7 malam. Dan kita masih membahas mengenai tokoh-tokoh Alkitab. Dan masih dalam tokoh yang sama yaitu Ezra yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James Situmorang hari Senin besok tanggal 16 jam 7 malam kita akan belajar Bible study dan hari Selasa pagi kita akan bertemu kembali untuk doa bersama pagi hari seperti ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. 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 Tuhan Selamat berkati kita beraktivitas. semua. Terima kasih Bu Terima Dia. kasih kasih, Pendeta Pendeta untuk James. firman-Nya. Tuhan memberkati Tetap kita semangat semua. Melva ya. Selamat Semangat beraktivitas. Ibu Melva. Cepat sembuh Ibu Tetap Novi. dalam Salam Tuhan saja sehat seperti semua. firman Tuhan Iya, katakan. terima Puji kasih. Tuhan. Terima kasih. Ibu. Luar Amin. biasa. Amin. Sama Puji Tuhan. Pendeta. Terima Untuk Ibu Melva kasih. ya. Terima Selamat kasih. Semangat Ibu Melva. Kuat dalam Tuhan saja Ibu Melva Saya ya. permisi ya, mengantar Ya, anak-anak. Oke. Oke, Doa Tuhan terus. berkati Terima semua. kasih. Ya, terima kasih Akan semua. keluar. Tuhan berkati. Akan keluar. Kita doakan Ibu Melva dapat kesempatan untuk berobat di Jakarta ya, di rumah sakit. Tuhan menyiapkan semuanya Amin. ya. Amin. Percaya Dengan ya. kita juga kita berdoa, kita juga harus bantu ya. Ketika Ya, kita bantu, amin, kita juga amin. tertolong. Seperti Ayub ya. Ayub berdoa. Ketika dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, dia dipulihkan oleh Tuhan. Seperti kata Amin. Pendeta James tadi. Kita dipulihkan semua ketika kita juga melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Tetap Tuhan semangat. berkati. Semangat Ibu Sampai Melva. bertemu kembali Sampai besok bertemu. Sampai ya. Kita jumpa. bertemu lagi Ya, di di Oral Oral Channel. Channel. Oke. Besok pagi. Sampai berjumpa. Silakan host untuk mengakhiri Zoom kita. Mungkin keluar Tuhan sendiri memberkati ya. kita semua. Ya. Silakan Monica. Izin keluar ya. Bye-bye.
Selamat Bye. Nah, beraktivitas. Tuhan Selamat memberkati. beraktivitas. Tuhan berkati semua ya. Puji Tuhan.